Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini, Naps Dias. Kali ini, kita akan membahas perjalanan hidup seorang aktivis hak asasi manusia yang sangat inspiratif, yaitu Munir Said Thalib. Munir adalah sosok yang sangat berani dan gigih dalam memperjuangkan keadilan di Indonesia. Mari kita lihat lebih dekat perjalanan hidupnya dan bagaimana ia mempengaruhi dunia. Munir adalah pria sederhana yang bersahaja. Ia merupakan anak ke-6 dari 7 bersaudara dengan orang tuanya bernama Said Thalib dan Jamilah. Ia adalah seorang tokoh, seorang pejuang sejati, seorang pembela HAM di Indonesia. Pria kelahiran Malang, tanggal 8 Desember tahun 1965 ini adalah seorang aktivis muslim ekstrim yang kemudian beralih menjadi seorang Munir yang menjunjung tinggi toleransi, menghormati nilai-nilai kemanusiaan, anti kekerasan dan berjuang tanpa kenal lelah dalam melawan praktek-praktek otoritarian serta militeristik. Munir adalah seorang aktivis yang sangat aktif memperjuangkan hak-hak orang tertindas. Selama hidupnya ia selalu berkomitmen untuk selalu membela siapa saja yang haknya terzalimi. Tidak gila harta, pangkat, jabatan, dan juga fasilitas. Ia membuktikannya dengan perbuatan. Ketika ia mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah sebagai penerima The Right Livelihood Award, ia tidak menikmatinya sendiri, melainkan membagi dua dengan Kontras, dan sebagian lagi diserahkan kepada ibunda tercintanya. Di tengah maraknya pejabat berebut fasilitas, Munir malah tidak tergoda. Ia tetap menggunakan sepeda motor sebagai teman kerjanya. Seorang tokoh kelas dunia yang sangat bersahaja. Gelar SH didapatkannya dari sebuah universitas terkemuka di Malang, Universitas Brawijaya. Selama menjadi mahasiswa, Munir dikenal sebagai aktivis kampus yang sangat gesit. Ia pernah menjadi Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Unibrau pada tahun 1988, Koordinator Wilayah 4 Asosiasi Mahasiswa Hukum Indonesia pada tahun 1989, anggota Forum Studi Mahasiswa untuk Pengembangan Berpikir di Unibrau pada tahun 1988. Sekretaris Dewan Perwakilan Mahasiswa Hukum Unibrau pada tahun 1988, Sekretaris Al-Irsyad Cabang Malang pada 1988, dan menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Islam HMI. Munir mewujudkan keseriusannya dalam bidang hukum dengan cara melakukan pembelaan-pembelaan terhadap sejumlah kasus, terutama pembelaannya terhadap kaum tertindas. Ia juga mendirikan dan bergabung dengan berbagai organisasi, bahkan juga membantu pemerintah dalam tim investigasi dan tim penyusunan rancangan undang-undang. Beberapa kasus yang pernah ia tangani yaitu pada kasus Araujo yang dituduh sebagai pemberontak melawan pemerintahan Indonesia untuk memerdekakan Timor Timur dari Indonesia pada 1992. Kasus Marsinah, seorang aktivis buruh, yang dibunuh oleh militer pada tahun 1994. Menjadi penasehat hukum warga Nipah, Madura, dalam kasus pembunuhan petani-petani oleh militer pada tahun 1993. Menjadi penasehat hukum mahasiswa dan petani di Pasuruan, dalam kasus kerusuhan di PT Chief Samsung, dengan tuduhan sebagai otak kerusuhan pada tahun 1995. Penasehat hukum Muhadi, seorang sopir yang dituduh melakukan penembakan terhadap seorang polisi di Madura, Jawa Timur pada 1994. Penasehat hukum para korban dan keluarga korban penghilangan orang secara paksa 24 aktivis politik dan mahasiswa di Jakarta pada tahun 1997 hingga 1998. Penasehat hukum korban dan keluarga korban pembantaian dalam tragedi Tanjung Priok 1984. Penasehat hukum korban dan keluarga korban penembakan mahasiswa di Semanggi 1, 1998, dan Semanggi 2, 1999. Penasehat hukum dan koordinator advokasi kasus-kasus pelanggaran berat HAM di Aceh,
Papua, melalui Kontras. Termasuk beberapa kasus di wilayah Aceh dan Papua yang dihasilkan dari kebijakan operasi militer. Munir juga aktif di beberapa kegiatan advokasi dalam bidang perburuhan, pertanahan, lingkungan, gender dan sejumlah kasus pelanggaran hak sipil dan politik. Pada tahun 2003, Munir bersikeras untuk ikut dengan sejumlah aktivis senior dan aktivis pro-demokrasi mendatangi DPR pasca penyerangan dan kekerasan yang terjadi di kantor Tempo, padahal ia masih diharuskan beristirahat oleh dokter. Pada tahun 2004, Munir juga bergabung dengan tim advokasi SMP Negeri 56 yang digusur oleh Pemda. Selain itu, ia juga seorang yang aktif menulis di berbagai media cetak dan elektronik yang berkaitan dengan tema-tema HAM, hukum, reformasi militer dan kepolisian, politik dan perburuhan. Munir adalah sosok pemberani dan tangguh dalam meneriakkan kebenaran. Ia adalah seorang pengabdi yang teladan, jujur, dan konsisten. Berkat pengabdiannya itulah, ia mendapatkan pengakuan yang berupa penghargaan dari dalam negeri dan luar negeri. Di dalam negeri, ia dinobatkan sebagai Man of the Year 1998 versi majalah Umat, penghargaan PIN emas sebagai lulusan Unibrau yang sukses, sebagai salah seorang tokoh terkenal Indonesia pada abad 20, majalah Forum Keadilan. Sementara di luar negeri, ia dinobatkan menjadi As Leader for the Millennium dari Asia Week pada tahun 2000. The Right Livelihood Award Alternative Nobel Prizes untuk promosi HAM dan kontrol sipil atas militer, Stockholm pada Desember 2000, dan An Honorable Mention of the 2000 UNESCO Madanjet Singh Prize atas usaha-usahanya dalam mempromosikan toleransi dan anti kekerasan, Paris, November tahun 2000. Munir wafat pada tanggal 7 September tahun 2004, di pesawat Garuda GA974 dengan nomor kursi 40G dalam sebuah penerbangan menuju Amsterdam, Belanda. Perjalanan itu adalah sebuah perjalanan untuk melanjutkan studinya ke Universitas Utrecht. Ia dibunuh dengan menggunakan racun arsenik yang ditaruh ke makanannya oleh Policarpus Budihari Priyanto. Policarpus adalah seorang pilot Garuda yang waktu itu sedang cuti. Dan pada saat keberangkatan Munir ke Belanda, secara kontroversial ia diangkat sebagai corporate security oleh Dirut Garuda. Sampai sekarang, kematian seorang Munir, sang pahlawan orang hilang, sang pendekar HAM ini masih sebuah misteri. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Umum Kota Batu. Ia meninggalkan seorang istri bernama Suciwati dan 2 orang anak, yaitu Sultan Alif Alende dan Diva. Sejak tahun 2005, tanggal kematian Munir, tanggal 7 September oleh para aktivis HAM dicanangkan sebagai Hari Pembela HAM Indonesia. Kronologi pembunuhan Munir. 3 jam setelah pesawat GA974 take off dari Singapura, awak kabin melaporkan kepada pilot Pantun Matondang bahwa seorang penumpang bernama Munir yang duduk di kursi nomor 40G menderita sakit. Munir bolak-balik ke toilet. Pilot meminta awak kabin untuk terus memonitor kondisi Munir. Munir pun dipindahkan duduk di sebelah seorang penumpang yang kebetulan berprofesi dokter yang juga berusaha menolongnya. Penerbangan menuju Amsterdam menempuh waktu 12 jam. Namun 2 jam sebelum mendarat tanggal 7 September tahun 2004, pukul 8:10 waktu Amsterdam di Bandara Schiphol Amsterdam, saat diperiksa, Munir telah meninggal dunia. Pada tanggal 12 November tahun 2004 dikeluarkan kabar bahwa polisi Belanda, Institut Forensik Belanda menemukan jejak-jejak senyawa arsenikum setelah otopsi. Hal ini juga dikonfirmasi oleh polisi Indonesia. Belum diketahui siapa yang telah meracuni Munir, meskipun ada yang menduga bahwa oknum-oknum tertentu memang ingin menyingkirkannya. Pada tanggal 20 Desember tahun 2005 Policarpus Budihari Priyanto dijatuhi vonis 14 tahun hukuman penjara atas pembunuhan terhadap Munir. Hakim menyatakan bahwa Policarpus, seorang pilot Garuda yang sedang cuti, menaruh arsenik di makanan Munir, karena dia ingin mendiamkan pengkritik pemerintah tersebut.
Hakim Cicut Sutiarso menyatakan bahwa sebelum pembunuhan Polikarpus menerima beberapa panggilan telepon dari sebuah telepon yang terdaftar oleh agen intelijen senior, tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut. Selain itu Presiden Susilo juga membentuk tim investigasi independen, namun hasil penyelidikan tim tersebut tidak pernah diterbitkan ke publik. Untuk memperingati 1 tahun kepergian Munir, diluncurkan film dokumenter karya Ratri Kalabre Aditya dengan judul Bunga Dibakar di Goethe Institute, Jakarta Pusat, tanggal 8 September tahun 2005. Film ini menceritakan perjalanan hidup Munir sebagai seorang suami, ayah, dan teman. Munir digambarkan sosok yang suka bercanda dan sangat mencintai istri dan kedua anaknya. Masa kecil Munir yang suka berkelahi layaknya anak-anak lain dan tidak pernah menjadi juara kelas juga ditampilkan. Munir dibunuh di era demokrasi dan keterbukaan serta harapan akan hadirnya sebuah Indonesia yang dia cita-citakan mulai berkembang. Semangat inilah yang ingin diungkapkan lewat film ini. Sebuah film dokumenter lain juga telah dibuat, berjudul Garuda's Deadly Upgrade, hasil kerjasama antara Dateline SBS TV Australia dan Offstream Productions. Pada peringatan tahun kedua, tanggal 7 September tahun 2006, di Tugu Proklamasi diluncurkan film dokumenter berjudul History. Film ini bercerita tentang proses persidangan Polikarpus dan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan. Itulah perjalanan hidup Munir Said Thalib yang sangat menginspirasi. Ia memperjuangkan keadilan hingga akhir hayatnya dan memperlihatkan kepada kita bahwa satu orang dapat membuat perubahan besar dalam dunia ini. Mari kita terus mengenang jasa-jasanya dan berjuang bersama-sama untuk mewujudkan keadilan di Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like video ini serta bagikan ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.